Pesan untuk para donatur bencana: apabila terjadi bencana, banyak orang ingin mengirimkan bantuan. Sebagian di antaranya ingin menyerahkan bantuan itu secara langsung ke lokasi bencana. Apabila Anda, organisasi Anda atau perusahaan Anda, ingin mengirimkan sumbangan langsung ke lokasi bencana, sebelum melakukannya, perhatikan hal-hal berikut ini terlebih dahulu. 1. Sumbangan sebaiknya dititipkan ke instansi atau lembaga pengelola bantuan yang sudah dikenal track record-nya, misalnya melalui organisasi pengelola zakat, seperti Basnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, IZI, DT Peduli, Lazismu, LAZISNU, dan sebagainya, juga bisa melalui PMI, BNPB, Lembaga Kepedulian Perguruan Tinggi, dan lembaga terpercaya lainnya. 2. Hindari keinginan untuk mengantar langsung bantuan sampai titik lokasi bencana, langsung diantar ke individu korban. Karena akan menambah banyak orang yang mengunjungi lokasi bencana, lalu lintas menjadi padat, jalanan menjadi macet, dan kecenderungan yang menghantarkan langsung hanya menjangkau daerah paling mudah dijangkau. Yang penting bantuan sudah disampaikan. 3. Jika betul-betul memang harus mengantarkan bantuan langsung ke lokasi bencana, pastikan sudah ada pihak yang mengetahui pasti daerah sasaran penyaluran bantuannya, sehingga tidak habis waktu untuk berputar-putar mencari daerah sasaran bantuan. 4. Daerah bencana bukan area tontonan, bukan daerah wisata untuk berfoto dan bervideo senang-senang di sana. Kalaupun kita menyalurkan bantuan, tidak selalu harus dengan berfoto dan video seperti turis di lokasi bencana. 5. Kendaraan penghantar bantuan baik ambulans, mobil dinas atau pribadi, tidak perlu minta diistimewakan, seolah kita paling penting. Sebaiknya tetap hormati pemakai jalan lainnya, semua sama ingin berbuat baik, tapi tidak perlu dengan menyerobot pengguna jalan lain seenaknya. 6. Ambulans yang tidak membawa atau menjemput pasien sebaiknya sama seperti kendaraan lainnya, jangan minta diistimewakan. Mumpung ada kesempatan datang ke dan dari daerah bencana. Ingat, sangat banyak pihak lain juga ingin berbuat baik, menuju dan dari daerah bencana. 7. Hindari datang berombongan dan ingin disambut dengan upacara tertentu. Karena hanya akan menambah keruwetan di sana. Bagusnya, bantuannya banyak, tapi jumlah rombongannya sedikit, dan bukan sebaliknya. 8. Usahakan selalu koordinasi dengan yang paham kebutuhan di lapangan, jangan sampai bantuan kita menumpuk di satu lokasi, tumpang tindih dengan pemberi bantuan lainnya, jangan juga mengirimkan bantuan barang-barang yang tidak diperlukan di lapangan, dan akhirnya mubazir di sana. 9. Tidak perlu terburu-buru ingin membantu dan menghabiskan bantuan dalam waktu dekat, karena secara umum bantuan pada minggu-minggu awal setelah bencana biasanya sudah banyak, meskipun kadang belum merata. Bantuan dapat disalurkan di kemudian hari, karena kebutuhan mereka berjangka cukup panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan mungkin bisa mencapai tahunan. 10. Setelah masa darurat penyelamatan korban, selanjutnya sangat diperlukan bantuan secara fisik dan infrastruktur, yaitu membersihkan puing-puing bangunan, pendirian rumah darurat atau rumah sementara pengganti tenda-tenda, lalu pendirian rumah, sekolah, klinik, rumah ibadah dan bangunan permanen lainnya. Ini akan memerlukan biaya sangat besar dan lama. Bantuan juga diperlukan dalam jangka panjang. 11. Bantuan dari BUMN, perusahaan swasta, organisasi pengelola zakat besar, Para donatur besar disarankan untuk membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, rumah tinggal, sekolah, pesantren dan rumah ibadah yang permanen. Sekalian membantu sampai tuntas, jika dimungkinkan ikut membantu manajemen fasilitas publik agar lebih baik dari sebelumnya. Semoga tidak terjadi lagi bencana di Indonesia. Semoga bencana yang sudah terjadi segera dapat tertangani dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe channel ini.